مرحبا أهلا النوادي. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Nawawi, faslun fa in lam yuhsin al-Fatihata, siapa yang tidak bagus bacaan Fatihah, qara'a bi qadriha min ghairiha. Ini ceritanya muallaf. Muallaf belum pernah dia belajar itu Al-Qur'an, cara membaca Al-Qur'an, dia masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, kewajiban sholat sudah harus dilaksanakan. Jadi kita lihat kondisi orang ini. Jangan langsung baru masuk Islam, kita paksakan seluruh kewajiban Islam itu dilaksanakan. Nanti kalau kau masuk Islam, sholat 5 waktu ya, ini ada subuh, ada ini, keluar zakat, nanti Ramadan puasa, ini ada uang haji. Itu metodologi yang tidak diajarkan oleh Nabi. Orang yang masuk Islam itu Nabi ajarkan, diutus Muaz bin Zabal, wahai Muaz bin Zabal, basyiru, kasih kabar enak dulu ke mereka, jangan membuat mereka nantinya merasa berat ketika masuk Islam. Makanya bertahap. Sholat belum bisa baca Fatihah, suruh mereka mengucapkan zikir-zikir yang waktunya selama membaca surat Al-Fatihah. Itu bagi mereka sah. Namun disuruh belajar, tetap disuruh belajar. Makanya di sini dikatakan, jika dia tidak baik membaca surat Fatihah, qara'a bi qadriha min ghairiha, bisa dia membaca surat-surat yang lain yang dia mampu membacanya. Kalaupun tidak bisa, fa illam yuhsin syai'an minal Qur'an ata minal azkar, dia boleh mengganti dengan zikir. Zikir pasti bisa karena pendek. Subhanallah, kau baca subhanallah, taruhlah baca Fatihah itu waktunya berapa menit biasa Ustaz? Surat Fatihah detik, 40 detik lah. Nah kita ganti dengan tasbih kepada mu'alaf ini, baca subhanallah 40 detik sama seperti baca suratul Fatihah. Nah bagi mereka itu sah. Namun ada tuntutan, disuruh belajar baca surat Fatihah, ada usaha belajar dulu. Selama dia belajar masih belum bisa, ya dia gunakan itu zikir tasbih selama itu. Tapi belajarnya tetap dituntut. Makanya dikatakan oleh Imam Nawawi, dia boleh mengganti dengan tasbih subhanallah wa tahlil la ilaha illallah wa nahwi hima atau yang sejenisnya, biqadri ayatil fatihati, seukuran ayat-ayat di dalam suratul Fatihah. Kita mazhab Syafi'i 7 ayat, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat dari suratul Fatihah hilang, maka tidak sah bacaan suratul Fatihah. Itu mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab Maliki yang tidak dibaca sama sekali lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hambali dan Hanafi dibaca tapi tidak dijaharkan, tidak dikeraskan suaranya. Mereka baca tetap tapi tidak dijahar, di silent. Dan bacaan suratul Fatihah dia termasuk rukun kauli, rukun yang wajib dibaca. Jadi jangan di silent. Gak ada baca suratul Fatihah di dalam solat, di dalam hati itu tidak ada. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan, la tasihhu solatuhu, yang tidak membaca surat Fatihah dan seluruh rukun kauliyah, la tasihhu solatuhu. Di dalam kitab At-Tibyan, solatnya tidak sah. Walaupun solat zuhur, baca an yusmi'a nafsahu, paling minimal dirinya sendiri mendengar bacaannya. Orang yang baca suratul Fatihah paling benar 100%, yang dia baca surat Fatihah tidak keluar suaranya, itu paling benar. Karena tidak mungkin akan dia mengetahui mana salahnya. Jadi rukun kauliyah itu wajib dibaca, saudara-saudara sekalian. Mau sholat zuhur,
sholat asar harus dibaca, keluar suara, minimal kita mendengar sendiri bacaan tersebut. Itu pernyataan Imam Nawawi. Kita kan mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Mau tidak mau, buku-buku yang ada, orang tua kita yang ada dulu, semuanya otomatis sudah ikut mazhab Syafi'i. Kita ini mazhab Syafi'i turun-temurun. Jadi jangan sok-sok ganti-ganti. Ganti yang baru, sekolah di luar bawa mazhab yang baru, buat masalah di tengah-tengah masyarakat. Ibnu Battuta mengatakan, saya masuk ke Samudra Pasai di abad ke-7 Hijriah, saya melihat ulama-ulamanya bermazhab Syafi'i. Abad ke-7 Hijriah. Jadi rukun kauliyah harus dibaca. Rukun kauliyah itu kalau kita rinci bukan hanya surat Fatihah. Takbiratul ihram wajib dibaca. Tidak boleh di silent. Allahu Akbar. Yang kedua, suratul Fatihah wajib dibaca. Baik imam ataupun makmum. Yang ketiga, tasyahud akhir beserta rangkaiannya, salawat kepada Nabi. Yang keempat, salam. Salam pertama wajib dilafadzkan, assalamualaikum. Ada salah satu yang kita tidak baca atau kita baca dalam hati, itu sebenarnya bukan baca namanya. Baca dalam hati itu bukan baca. Baca itu harus terdengar lafadznya, talaffuz. Para fuqaha mengatakan talaffuz bil hurufi, dia melafadzkan setiap huruf-huruf. Kanat qiraatuhu, Ibnu Zawjil Qayyim menggambarkan, inna qiraatahu kanat tartila, sesungguhnya bacaan Al-Qur'annya Nabi tartil, secara tartil, la hazan, tidak terlalu pelan, wala ajalatan, tidak terlalu buru-buru, bal qiraatan mufassaratan harfa-harfa, melainkan bacaan Al-Qur'annya Nabi, terlebih khusus dalam salat, itu setiap hurufnya sangat jelas lafaz yang disampaikan, dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak baca, tidak mungkin sahabat mengetahui riwayat. Kalau solat Nabi baca surat Fatihah, di solat zuhur, asar, sahabat mendengar. Solat zuhurnya Nabi, solat asarnya Nabi, kan solat sir. Tapi sahabat meriwayatkan di saat solat zuhur, solat asar, Nabi membaca surat Fatihah. Kalau Nabi baca dalam hati, tidak mungkin mereka riwayatkan. Mereka dengar, makanya bisa riwayatkan. Kalau sholat maghrib, isya, subuh, jahar, jelas. Tapi kalau sholat zuhur dan asar, sahabat yang menjadi makmum mendengar Nabi membaca surat Al-Fatihah. Berarti Nabi tidak membaca dalam hati, tapi Nabi melafadzkan bacaan tersebut. An yusmi'a nafsahu. Para fuqaha mengatakan seukuran dia mendengar sendiri bacaannya. Nah, jadi mulai sekarang kita yang ikut mazhab Syafi'i, wajib hukumnya kita baca rukun kauliyah mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ini yang wajib-wajib. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud akhir dengan seluruh rangkaiannya, kemudian yang terakhir adalah assalam, itu mengucapkan salam. Fa in lam yuhsin syai'an minal adhkar wa dhaqal waqtu 'ani ta'allum waqafa biqadril qiraah. Nah, ini orang belum tahu membaca Al-Qur'an. Jadi saking tidak tahunya baca Al-Qur'an, zikir juga susah dilafadzkan. Tapi pengen sholat. Maka Imam Nawawi mengatakan cukuplah dia berdiri selama baca surat Fatihah. Walaupun tidak baca apa-apa sah. Ceritanya mu'allaf, ceritanya orang yang tinggal jauh dari ulama, tidak ada guru yang mengajar. Nah, itu dikasih kemudahan seperti itu. Dengan syarat, dikatakan di sini, dengan syarat dia harus belajar. Tetap dalam proses belajar. Tsumma yarqa'u wa tuzzihu salatuhu in lam yakun. Dia berdiri selama membaca surah Fatihah, kemudian dia ruku,
dan melakukan sujud dan seterusnya, maka solatnya dianggap sah. Solatnya dianggap sah. Wa ala kulli taqdirin mata tamakkana min ta'allumi wajaba alaihi ta'allumul Fatihati. Jika memungkinkan dia untuk belajar, ketika orang ini baru masuk Islam, hal yang wajib dia pelajari pertama kali yaitu membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah.